Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk praktikum basis data yang ke-6 ya. Yang ke-6 kita akan bahas tentang relasi sebuah tabel ya. Relasi sebuah tabel. Jadi di sini nanti ada 3 buah tabel, tabel data, tabel nilai, sama tabel makul. Kemudian kita akan gunakan untuk relasi dari masing-masing data yang ada di sini. Nah, sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu. Jadi yang pertama kita buat tabel dengan nama mahasiswa ini. Ya, ini fieldnya, NIM, nama, alamat, jenis kelamin. Ini tipe datanya, kemudian ini keterangannya, primary key not null. Kemudian yang kedua, kita isikan datanya, ini NIM-nya, namanya, alamatnya, jenis kelaminnya. Berikutnya yang ketiga, kita coba untuk mengubah ya, mengubah Anto menjadi Anto Saputra misalnya. Kemudian menambahkan data yang ke-6, ini data yang ke-5. Kemudian menampilkan jenis kelamin B. Jadi ini fungsinya untuk merefresh mata kuliah atau praktikum sebelumnya tentang perintah-perintah yang ada di MySQL. Kemudian menghapus, menampilkan semua data. Yang kedua kita buat tabel nilai. Ada NIM, kode MK nilai. Ini datanya. Yang ketiga kita buat tabel dengan nama makul. Ini fieldnya, ada 3. Kemudian ini datanya. Nah, yang keempat nanti kita akan melakukan relasi tabel ya, relasi tabel sehingga tampilannya nanti seperti ini. Jadi NIM ini termasuk tabel data, nama termasuk tabel data, kode MK ya, kode MK ini tabel nilai. Kemudian nilai ini termasuk tabel nilai, nama MK ini adalah termasuk tabel makul ya. Saya geser lagi. SKS ini termasuk tabel makul. Jadi dari ketiga tabel tersebut kita relasikan sehingga dia menampilkan sebuah informasi. Ya, itu yang relasi yang pertama. Kemudian relasi yang kedua, dari ketiga tabel tersebut kita tampilkan NIM-nya, kemudian namanya dari NIM dan nama dari tabel data, nilainya dari tabel nilai ya, kemudian nama MK-nya dari tabel makul. Nah, ini yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan nilai lebih dari 70. Ya, ini nilai lebih dari 70 yang ditampilkan dari fieldnya yang ada di sini. Ya. Berikutnya yang ketiga relasinya yaitu tentang relasi tabel yang ditampilkan adalah NIM, nama, nilai, dan nama MK. Ini yang ditampilkan yaitu menampilkan data urut ya. Urut berarti sesuai urutan ya. Sesuai dengan yang ada di urutan ini. Kalau saudara lihat ini kan nggak urut kan, 1, 5, 4, 3, 2 ya. Kemudian ini nanti kita urutkan seperti ini. Yang keempat, kita akan menampilkan data mahasiswa yang ambil mata kuliah database administrator. Jadi nanti menampilkan yang ditampilkan dari NIM, nama dari tabel data, nilai dari tabel nilai, nama MK itu dari tabel makul, yang ditampilkan hanya mahasiswa yang mengambil mata kuliah database administrator. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita akan membuat tabel dulu ya, membuat tabel dulu. Tabelnya yang pertama buat database dulu. Database-nya namanya adalah mahasiswa. Silakan saudara buka untuk MySQL-nya. Ya, seperti ini. Buka MySQL-nya, kemudian dipastikan dulu apakah ada nama database mahasiswa atau belum. Kalau ada, kita hapus dulu. Kalau belum ada, kita membuatnya. Ya.
Perintah yang pertama kita gunakan yaitu adalah show data basis. Kita lihat dulu database-nya. Mahasiswa belum ada ya. Nah, di sini belum ada mahasiswa. Kemudian kita buat database dengan nama mahasiswa, yaitu perintahnya create ya. Ini mengulang sebelumnya ya. Create database mahasiswa. Jadi artinya kita akan membuat database dengan nama mahasiswa. Nah, sudah berhasil. Coba kita lihat show databases. Nah, ini sudah berhasil membuat database dengan nama mahasiswa. Nah, nanti di dalam database mahasiswa kita akan membuat 3 buah tabel data, nilai, sama makul ya. Untuk membuat tabel, kita harus masuk dulu ke mahasiswa, use mahasiswa. Sudah masuk, kemudian kita baru membuat sebuah tabel, perintahnya create tabel ya. Create tabel. Yang pertama tabel data ya. Tabel data kurung buka. Nama tabelnya adalah data, fieldnya adalah name, tipenya varchar, ukurannya 7. Kemudian dia termasuk primary key. Primary key not null ya. Kemudian yang kedua primary key pisah ya. Primary key not null ya. Tidak boleh kosong. Kemudian nama varchar ukurannya adalah 30. Kemudian berikutnya alamat varchar 30. Berikutnya adalah jenis kelamin. Jenis underscore kel. Ini varchar 1. 1 itu nanti akan kita isi L dan P, laki-laki atau perempuan ya. Oke, ini sudah ya. Saya bacakan dulu. Create table data, artinya kita membuat tabel dengan nama data. Fieldnya adalah name, varchar, ukurannya 7. Dia sebagai primary key, not null, tidak boleh kosong. Kunci utama ya. Kemudian nama varchar, ukurannya 30. Alamat varchar 30. Jenis kelamin varchar 1. Nah, sudah oke. Sekarang kita coba lihat untuk strukturnya. Strukturnya atau show dulu ya, show tables sudah ada. Ini adalah tabel data. Kemudian kita lihat strukturnya, dash data. Nah, ini strukturnya, name, nama, alamat, jenis kel. Oke, sudah sesuai ya. Nah, sekarang kita akan menginputkan data, kelima data yang ada di sini. Ya, kita akan inputkan di dalam tabel data. Untuk menginputkan kita gunakan perintah insert into data. Insert into data, kemudian values. Insert into data, values, kemudian kita ketikkan name-nya FTK 001. Kemudian name namanya adalah Anton. Kemudian alamatnya Semarang. Jenis kelaminnya L. Koma ya. Insert into data.
values FTIK 001 Anton Semarang, jenis kelaminnya adalah L. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua namanya adalah Budi. Kemudian alamatnya adalah Demak, L juga. Yang ketiga namanya Charlie. Alamatnya Kendal, jenis kelaminnya L. Yang keempat Dina, alamatnya Purwodadi, jenis kelaminnya P ya, jenis kelaminnya P. Dan yang kelima Elma, Kudus, jenis kelaminnya P. Kemudian kurung tutup kita kasih tanda titik koma ya, kurung tutup kemudian kita kasih tanda titik koma. Oke, saya bacakan dulu. Insert into data values FTIK 01 Anton Semarang ya sampai ke Elma. Oke, kita coba lihat. Nah, berhasil. Kita coba tampilkan dulu. Select bintang from data. Nah, ini adalah data dari tabel data ya. Kebetulan nama tabelnya juga data. Ya. Sudah. Berikutnya ubah nama Anton nih ya. Saya geser. Ubah nama Anton menjadi Anto Saputra. Ya, ubah nama Anton menjadi Anto Saputra. Untuk mengubah perintahnya apa? Ini mengingat materi sebelumnya, update ya. Update data. Update data itu update dari tabel data. Update data, kemudian set nama sama dengan kita ubah namanya adalah T1 Anto Saputra. Namanya adalah Anto, set nama Anto Saputra. Kemudian NIM-nya berapa ini? NIM-nya Anto Saputra kita lihat. Oh, NIM-nya FTIK 001 ya. Kita ubah langsung dari NIM where NIM sama dengan FTIK 001. Nah, ini artinya adalah kita akan mengubah, mengubah dari tabel data di mana namanya akan diubah menjadi Anto Saputra dari NIM FTIK 001. Jadi nanti Anton ini berubah menjadi Anto Saputra. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, ini ya, ini sudah berhasil diubah. Semula namanya adalah Anton, diubah menjadi Anto Saputra. Berikutnya, tambahkan data sebagai berikut. Jadi kita akan nambahkan data yang ke-6 ya. Nambahkan data yang ke-6. NIM-nya ini kita coba menambahkan data. Perintahnya pakai insert into data. Kemudian insert into data value nah ini FTIK 006 namanya adalah Valen. Kemudian alamatnya Semarang. Semarang, jenis kelaminnya adalah P. Ya. Oke, tampilkan dulu, menambahkan data FTIK 006 Valen Semarang, jenis kelamin B. Berhasil, coba kita tampilkan select bintang from data. Nah, ini kita sudah berhasil menambahkan satu buah data, yaitu NIM-nya FTIK 006 Valen Semarang, jenis kelamin B.
Berikutnya tampilkan data dari tabel di atas yang berjenis kelamin P. Jadi kita akan menampilkan data yang berjenis kelamin P. Ya. Select bintang semua ya, bintang from data. Ya. Select bintang from data where jenis kel sama dengan P. Oke. Menampilkan semua, bintang itu semua, dari tabel data di mana jenis kelamin sama dengan P. Nah ini berarti yang jenis kelamin P yaitu adalah Gina, Elma, sama Valeh. Selain itu tidak ditampilkan. Oke, kemudian kita akan menghapus, ya, menghapus dari hapus data dengan NIM FTIK 006 ya. Coba kita hapus. Hapus kita gunakan fungsi delete ya. Delete from data ya, menghapus dari data where NIM sama dengan FTIK 006. Oke, menghapus dari tabel data where NIM sama dengan FTIK 006. Berhasil, kita tampilkan select bintang from data. Nah, datanya sudah berubah menjadi 5. Oke, kemudian kita akan membuat tabel dengan nama nilai. Ya, kita akan membuat tabel dengan nama nilai, masih di database mahasiswa ya. Coba kita tampilkan dulu, show tables. Ya, masih data ya, kita akan buat di sini. Create tabel nilai. Create tabel nilai, kita akan membuat tabel dengan nama nilai. Kemudian fieldnya ada NIM. Ya. NIM, tipenya adalah varchar. Ukurannya 7. Ukurannya 7, dia sebagai primary key sama not null. Kemudian yang kedua ada kode underscore mk. Varchar ukurannya 6. Yang ketiga ada nilai. Nilai tipenya adalah integer, ukurannya 3. Ya. Oke, kita baca dulu. Create table nilai, membuat tabel dengan nama nilai, NIM varchar 7, primary key not null, kode MK varchar 6, nilai integer 3. Ya. Error manual the response syntax. Oh maaf, ya ini kelihatan salahnya ya. Salahnya yaitu tanda kurung tutupnya belum ada. Ya, oke, kita ulangi lagi. Jadi kadang-kadang dengan kesalahan kita akan tahu ya. Create table nilai varchar 6. Nah ini sebelumnya kita kasih kurung tutup. Nah kurung tutup untuk mengakhiri kurung tutup yang ada di sini. Nah berhasil. Kita tampilkan dulu show tables. Sudah ada, yaitu nilai. Coba kita tampilkan strukturnya dash nilai. Nah ini. Berikutnya kita akan menginputkan data, ya, menginputkan data
menginputkan data dari 1, 2, 3 ini ya, menginputkan data dari yang ada di sini ya. Oke, kita inputkan untuk datanya. Nah. Oke, ini urut ya, 1, 2, 3 kesalahan ya, 4, 5 ya. Oke, kita akan tampilkan atau kita akan isikan untuk data-data yang ada di sini ya. Perintahnya adalah insert into nilai values, insert into nilai values, NIM-nya petik ya, petik FTIK 001, kode MK-nya DBA 001, kemudian nilainya 87. Ini karena tipenya integer, kita nggak menggunakan tanda petik. Insert into nilai value FTIK, ini harus sama ya, karena ini nanti kita relasikan FTIK 001, DBA 001, nilainya adalah 87. Yang kedua FTIK 002, kemudian ini 74, SIM ya ini ya, SIM 001, nilainya adalah 74. Yang ketiga SPK 001, nilainya adalah 66. Yang keempat DPW 001, nilainya adalah 91. Kemudian yang berikutnya ini DBA 001, nilainya adalah 72. Nah. Oke, insert into nilai value FTIK 01, DBA 01, 87, FTIK 02, SIM 01, 74, SPK 66, DPW 01, DBA nilainya 72. Berhasil, tampilkan dulu, select bintang from nilai. Nah, ini datanya sudah tampil. Ya. Yang ketiga, kita akan membuat tabel dengan nama makul ya. Ini fieldnya, membuat tabel dengan nama makul, create table makul, create table makul, kemudian yang pertama ada kode underscore MK varchar 6. Varchar 6 dia termasuk primary key not null. Primary key not null. Create tabel makul kode MK varchar 6 primary key not null, kemudian nama MK varchar 40. Kemudian SKS integer 3 ya, kurung tutup lagi. Nah, ini. Oke, sebelum kita jalankan, kita baca dulu. Create table makul, membuat tabel dengan nama makul, fieldnya kode MK varchar 6. Dia termasuk primary key not null. Not null itu artinya tidak boleh kosong. Kemudian nama MK varchar 40, SKS int 3 ya. Berhasil, kita coba tampilkan dulu show tables
Nah, kita punya 3 ya. Kita punya 3 buah tabel data makul sama nilai ya. Kita punya sebuah data. Kemudian kita akan isikan untuk data tersebut ya. Kita akan isikan, kita gunakan fungsi insert into makul. Insert into makul values. Yang pertama DBA 001 ODPW ya. DPW 001 nama makulnya adalah desain dan pemrograman web. SKS-nya adalah 4. Oke, DPW 001 desain dan pemrograman web. SKS-nya adalah 4. Kemudian kita kasih tanda koma. Yang kedua, DBA database administrator. SKS-nya adalah 3. Kemudian berikutnya adalah SIM, Sistem Informasi Manajemen. SKS-nya 3. Kemudian yang berikutnya SPK ya. SPK Sistem Pendukung Keputusan. SKS-nya adalah 4. Nah, kita tampilkan DPW 001 desain dan pemrograman web. Kemudian database administrator, sistem informasi manajemen. SIM SPK 01. Oke, kita jalankan. Sudah kita tampilkan. Select bintang from makul. Nah, ini sudah tampil datanya ya. Sudah tampil datanya. Oke. Database desain ya. Ini urut abjad ya. Nah, ini urut abjad. Oke, sekarang kita akan melakukan relasi tabel dari tabel yang berbeda tadi ya. Kita akan melakukan relasi tabel. Nanti yang tampilannya adalah NIM, nama, kode MK, nilai, nama MK, sama SKS. NIM nama ini diambil dari tabel data, kode MK sama nilai diambil dari tabel nilai, nama MK sama SKS diambil dari tabel makul. Ya. Oke, perintahnya yaitu kita gunakan fungsi select, kemudian data itu namanya tabel data, yang diambil apa? NIM, data dot nama. Artinya apa? Menampilkan NIM dari tabel data dan nama dari tabel data. Ya. Kemudian berikutnya ditampilkan apa? Yang ditampilkan adalah kode MK. Kode MK itu tabelnya berada di nilai dot kode kode MK, setelah nilai apa? Nilai dari tabel nilai ya. Nilai titik nilai.
NIM, data, nama data, kode MK nilai, nilai dari nilai. Nilai dari nilai itu artinya field nilai, nama tabelnya adalah nilai. Ya. Kemudian yang ketiga, nama tabelnya adalah makul yang diambil nama MK ya, nama underscore MK. Kemudian makul yang diambil adalah SKS, yang diambil SKS. Select NIM dari tabel data, nama dari tabel data, kode MK dari tabel nilai, nilai dari tabel nilai, nama MK dari tabel makul, SKS dari tabel makul. Tidak pakai titik atau koma ya, langsung aja, boleh dilanjutkan, boleh ganti baris. Ganti barisnya adalah from, dari mana? Dari data, nilai, makul ya. From data, nilai, makul, where data.nim sama dengan nilai.nim. Nah, ini relasinya. Di mana NIM dari tabel data sama dengan NIM dari tabel nilai. Ya. Kemudian saya tambahkan lagi dan makul kode ya, kode makul, kode MK ya, kode MK sama dengan nilai dot kode MK. Oke, saya bacakan dulu. Select data, NIM data, nama data, kode MK nilai, nilai, ya, field nilai dari tabel nilai, nama MK dari tabel makul, SKS dari tabel makul, dari data, nilai, dan makul dari tabel ketiga tabel ini, ya, di mana field NIM di data itu sama dengan field NIM di tabel nilai, dan ya, kode MK di makul itu sama dengan kode MK di nilai. Ya, kode MK di makul ini kan. Nah. Ini ya kodenya. Nah. Oke, coba kita jalankan. Nah, tampil ya. Jadi, NIM dan nama ini diambil dari tabel data, kemudian kode MK dan nilai diambil dari tabel nilai, nama MK dan SKS diambil dari tabel makul, sehingga dia bisa menampilkan seperti ini. Nah, ini relasi. Jadi kalau saya hanya menampilkan tabel data saja, yang tampil hanya NIM dan nama, ya. Ketika saya tampilkan tabel nilai saja, yaitu kode MK dan nilai. Ketika saya tampilkan tabel makul saja, yaitu nama MK dan SKS. Nah, ini kita mengkombinasikan atau merelasikan, ya, perintah untuk merelasikan dari ketiga tabel yang ada, sehingga ini membentuk sebuah informasi. Ya, oke, ini perintahnya. Nah, ini ya tampilannya ya. Kemudian yang kedua, saya ingin menampilkan yang ini ya. Menampilkan relasi tabel yang hanya dapat nilai lebih dari 70. Berarti nanti satu orang ini, Charlie, nanti nggak masuk ya. Jadi nanti yang tampil yang 1, 2, 3, dan 4. Ya. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Sudah? Ya, kita mulai. Sama ya. Oke, di sini dulu ya. Select data yang ditampilkan ini ya. NIM, tabel data, nama tabel data, kemudian
nilai dari tabel nilai, ya, name, nama, nilai, ya, berarti kode MK nggak tampil ya, kode MK nggak tampil, ini saya hapus. Nilai dari tabel nilai, berikutnya nama MK dari tabel makul. Nama MK ya, ini ya. Nama MK dari tabel makul. Select data name, data nama, nilai-nilai, makul nama MK, makul nama MK, kemudian from data nilai makul, ya. Kemudian where data nilai sama dengan data nilai name. Oke, kemudian n makul kode MK sama dengan kode MK. Oke, jangan kita kasih itu dulu. Ya. Dari sini kemudian saya tambahkan lagi n, di mana nilai dari tabel nilai itu lebih dari 70. Oke, saya ulangi lagi, saya bacakan. Select name dari tabel data, menampilkan name dari tabel data, nama dari tabel data, nilai dari tabel nilai, nama MK dari tabel makul. Dari tabel data, nilai, dan makul, di mana name dari tabel data sama dengan name dari tabel nilai, relasi ini ya. Kemudian kode dari tabel makul sama dengan kode dari tabel nilai. Dan nilai dari tabel nilai yang lebih dari 70. Ya, oke, kita lihat. Nah, berhasil ya. Jadi yang ditampilkan di sini itu adalah data mahasiswa yang nilainya di atas 70. Tetapi ketentuannya diambil dari tabel data, tabel nilai, dan tabel makul. Nah, ini mungkin lebih sedikit kompleks ya, Oke, ini berhasil sama ya. Kemudian tampilkan data dari lebih tampilkan data urut. Ya, ini datanya urut. Datanya kita gunakan urut. Berarti hampir sama yang di atas kan nanti. Nah, tampilannya seperti ini, hanya datanya urut. Datanya urut. 1, 2, 4, 5 ya. Oke, kita coba ya. Select, yang pertama select dulu. Kemudian langsung aja nilai ya. Nilai-nilai makul nama MK, makul, kemudian from data nilai makul ya, from data nilai makul, where data ya, kemudian n ya, sama ini where data, oke. Kemudian tambahannya diurutkan ya, kalau atas nggak urut diurutkan. Diurutkan berdasarkan nama misalnya. Ya, diurutkan
berdasarkan nama. Berarti kita tambahkan order by data dot nama. Menampilkan ini hampir sama, name, nama, nilai, nama MK dari 3 tabel ini, where ini juga order by nama. Ya, kita urutkan berdasarkan nama. Nah, berhasil ya. Jadi ini urut ya, Anto, Budi, Charlie, Dina, dan Elma. Kalau nggak pakai ini ya berarti nanti dia tidak urut berdasarkan nama. Nah, ini perintahnya. Jadi tambahannya hanya order by data nama. Nah, ini tampilannya seperti ini. Berikutnya yang terakhir, ini menampilkan relasi tabel yang diambil hanya yang mengambil mata kuliah database administrator. Ya. Siapa saja yang mengambil mata kuliah database administrator, sama ya. Select bintang, nilai-nilai, makul nama MK, kemudian from data nilai makul, kemudian kita tambahkan where data n ya. Nah, yang membedakan di sini, yang membedakan tadi order ya. Ya, ini kita tambahkan n makul dot nama MK sama dengan database administrator. Nah, ini dari sisi apa? Dari sisi penamaannya pun juga harus sama. N nama MK dot makul sama dengan database ya, database administrator ya, administrator. Berarti nanti kita akan menampilkan siapa saja mahasiswa yang mengambil mata kuliah database administrator. Nah, berarti di sini akan ditampilkan bahwa yang mengambil mata kuliah database administrator yaitu Anto sama Elma. Dia mendapatkan nilai 87 dan Elmanya adalah 72. Ya. Oke, ini untuk praktikum basis data ya atau database. Jadi ini sudah mulai masuk ke relasi tabel, kemudian dari relasi ini kita bisa menampilkan apa yang kita perlukan ya dari perintah-perintah yang ada sebelumnya. Baik, mungkin itu saya kira cukup. Seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa di grup WA ataupun di e-learning Universitas Semarang. Kemudian saya ingatkan kembali untuk jaga imun, jaga kesehatan ya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, ya, dijauhkan dari penyakit khususnya COVID-19 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.